Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu guru hebat peserta pelatihan yang kami banggakan, ketemu lagi dengan saya Supiani. Pada pertemuan yang ketiga kita akan bahas bagaimana kita membuat sasaran kinerja pegawai atau SKP. Jadi pertemuan kemarin kita sudah bahas nih bagaimana mekanismenya dalam pengelolaan kinerja, di mana di tahap perencanaan tentunya kita membuat sasaran kinerja pegawai. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita akan lebih fokusin lagi bagaimana nih saat kita menyusun atau membuat sasaran kinerja pegawai. Jadi tadi juga kita sampaikan ya bahwa kita sebagai guru itu maupun sebagai kepala sekolah nanti, karena kita di sini saya asumsikan bahwa Bapak Ibu itu berasal ada yang guru ada juga kepala sekolah, maka tetap kedua bidang tersebut akan kita bahas di tahap perencanaan. Oke, baik, kita mulai dari tahap perencanaan untuk guru sebagai pegawai. Di mana untuk perencanaan kinerja guru itu terdiri dari pertama, pelaksanaan tugas pokok, yaitu dari merencanakan, mengevaluasi, melakukan pembelajaran dan seterusnya, yang 5M tersebut. Kemudian ada praktik kinerjanya, ada pengembangan kompetensi, dan ada perilaku kerja. Jadi ada 4 poin ya, ada 4 variabel yang harus Bapak Ibu guru kirim kepada kepala sekolah. Nanti kepala sekolah akan ngecek apa saja keempat poin tadi, yaitu tadi tugas pokok kita sebagai guru, ada 5M. Kemudian Bapak Ibu bisa merencanakan praktik kinerja. Sudah tentukan 5M-nya tadi, praktik kinerjanya sesuai dengan rekomendasi dari rapor pendidikan di masing-masing satuan pendidikan Bapak Ibu. Jadi misalnya ada yang direkomendasikan untuk keteraturan kelas, ada yang direkomendasikan untuk misalnya penerapan disiplin positif atau umpan balik konstruktif, perhatian, kemudian dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu silahkan pilih salah satu indikator praktik kinerjanya, yang mana yang menurut Bapak Ibu ingin Bapak Ibu kembangkan. Setelah Bapak Ibu pilih praktik kinerjanya, tahap selanjutnya Bapak Ibu akan memilih mana pengembangan kompetensi yang ingin Bapak Ibu kembangkan. Itu ada banyak pilihan, Bapak Ibu tinggal pilih salah satunya. Setelah itu Bapak Ibu adalah menentukan perilaku kerja. Ya, Bapak Ibu memilih indikator perilaku kerja dan perwujudannya dalam perilaku kerja tadi. Tuh ya. Jadi tinggal diisi. Tetap diisi jadi seperti ini. Setelah setelah guru mengajukan SKP-nya yang terdiri dari 4 variabel tadi, maka akan muncul di dashboard kepala sekolah seperti ini tampilannya. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah, misalnya ada 10 guru di sekolahnya, maka akan muncul 10-nya. Ada 20 atau 40, ya akan muncul semuanya di sana. Bapak Ibu tinggal pilih. Jadi kalau ada guru Bapak Ibu yang belum ada, bisa jadi karena tadi di perencanaan, di awal di pemutakhiran data mungkin dia belum sinkron dengan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kemarin ada teman kebetulan bahwa mereka itu katanya dia di SMP 2, tapi saat dicari itu tidak ada di SMP 2. Ternyata di PMM-nya yang bersangkutan itu masih di SMP 4. Begitulah contohnya, misalnya seperti itu. Maka itu tadi ya perlu adanya pemutakhiran data. Setelah masuk, jadi kalau misalnya jelas ini semuanya ada gitu, tapi ada yang belum ngisi, ya juga nggak akan terdata ya Bapak Ibu, itu maksudnya. Jadi setelah semuanya ngisi guru-guru Bapak Ibu, maka Bapak Ibu sebagai kepala sekolah mau siapa nih duluan yang disetujuin, dicek satu-satu, dipilih. Misalnya yang pertama guru A, diklik. Setelah diklik kemudian nanti akan di Bapak Ibu lihat, dicek
satu-satu ya. Kalau misalnya ada SKP dari guru Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu kurang cocok, Bapak Ibu bisa menggantinya ya, atau mengubah SKP dari guru tersebut. Gitu. Jadi dari indikator praktik kinerjanya, pengembangan kompetensi maupun perilaku kerjanya. Begitu. Baru kepala sekolah akan menyetujui. Artinya kepala sekolah diberi juga kebebasan atau kewenangan untuk mengganti SKP dari guru yang mungkin sudah dianggapnya itu mungkin kurang tepat, atau bisa jadi bisa juga kita lakukan diskusi secara apa ya, mungkin sebelum kita apakan kita bisa diskusikan di luar sistem begitu ya. Kita panggil, kalau saya lihat ibu kayaknya kurang sesuai, gimana kalau saya ganti ini misalnya seperti itu, boleh. Kalau mau langsung di sini juga boleh. Jadi kalau misalnya kalau kita panggil kan sudah kita sampaikan, si guru mungkin akan menyebutkan alasan kenapa dia milih itu gitu ya, maka silakan jadi diskusi. Tapi kalau misalnya mau pakai aplikasi juga, misalnya kepala sekolah sudah ganti dan guru tidak menyetujui juga boleh, nggak apa-apa. Guru jangan pernah ngerasa kita terbebani. Jadi kita punya keleluasaan loh begitu ya. Kalau misalnya menurut kepala sekolah tadi yang diganti, yang kepala sekolah menggantinya itu tidak sesuai dengan kita boleh kok komplain. Kita bisa menghapus yang tadi sudah diajukan oleh kepala sekolah. Itu maksudnya. Disinilah namanya di proses penyepakatan. Tapi kalau saya lebih menyarankan nih, sebelum misalnya Bapak Ibu kepala sekolah mengganti, tadi ya udah diskusi aja dulu secara langsung begitu ya, disampaikan Bapak Ibu gini-gini. Tapi kadang-kadang kan bisa jadi kepala sekolah sedang di luar atau dalam pengisian itu bisa, tapi kan kita bisa ngulang lagi gitu, ulangi dari awal begitu ya Bapak Ibu. Itu proses penyepakatannya. Jadi di guru merencanakan SKP-nya, kepala sekolah menyetujui, baru nanti guru menyepakati SKP tersebut. Kalau sepakat dilanjut, kalau tidak sepakat diulang dari awal begitu. Jadi yang penting sekali Bapak Ibu ingat adalah pada saat pengajuan itu ya. Jadi kita akan seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, pada pertemuan ini kita akan lebih lagi ke bagaimana tutorialnya sih begitu ya, di perencanaan pengelolaan kinerja. Seperti biasa di dashboard PMM-nya kita buka pengelolaan kinerjanya, Bapak Ibu klik guru, baru pilih sebagai pegawai. Baru akan ada kata mulai, maka kita klik mulai. Itu dia yang pertama. Jadi periodenya kan cuma 1 ya, Januari sampai Desember. Jadi itu tinggal klik aja. Kemudian ini kita akan ngelihat nih di bagian pemutakhiran ya. Bapak Ibu akan diminta untuk menyatakan, ngecek data Bapak Ibu apa udah bener atau belum gitu. Nama, NIP-nya, status kepegawaiannya, pangkat golongannya, jenjang jabatannya, tempat tugasnya. Itu penting untuk betul-betul Bapak Ibu cek. Satuan pendidikannya apa, dicek betul-betul. Kalau ada yang tidak sesuai, silahkan Bapak Ibu perbaharui di Dapodik begitu. Kalau sudah sesuai, maka silahkan Bapak Ibu klik sudah sesuai. Setelah itu, kalau sudah klik sesuai, berarti kan nanti akan muncul seperti ini lagi nih. Yakin bener nih? Iya, saya setuju. Atau iya, saya lanjut. Gitu. Baru di tadi pertama kan kita praktik pembelajaran atau kinerjanya. Kita di sini di tahap ini Bapak Ibu harus bisa melihat atau membuat rencana kinerja yang lebih fokus pada satu indikator yang direkomendasikan berdasarkan rapor pendidikan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya tidak ada hasil capaian rapor pendidikan, ya misal kemarin ada satu sekolah yang
yang kebetulan saya datangi begitu, tapi saya nggak tahu totalnya ada berapa sekolah yang gagal untuk ANBK tahun kemarin, tahun ini saya nggak tahu, tapi sekolah yang saya datangi gagal dia melakukan ANBK, ada gangguan begitu, bisa jadi tidak ada rapornya. Bapak Ibu bisa berdiskusi untuk minta rekomendasi dari kepala sekolah begitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan semua rapor pendidikannya tidak ada kendala begitu ya. Jadi kita sudah tahu bahwa di perencanaan kinerja itu ada 5 poin penting, yaitu pelaksanaan tugas pokok, praktik kinerja, pengembangan kompetensi, perilaku kerja, dan juga rangkuman. Ini sesuai yang di atas. Nanti kita akan, kalau sudah sesuai ini, klik terus, disesuaikan nanti sampai ke rangkumannya. Gitu maksudnya Bapak Ibu ya. Jadi kita di pertama adalah pelaksanaan tugas pokoknya. Apa tugasnya? Tadi kan yang 5 ini. Oke, setelah itu Bapak Ibu adalah memilih tugas pokok yang diperlukan oleh guru selama periode pengelolaan kinerja. Nih, yang di sini. Guru ini, guru ini, yang tadi 5M. Kemudian pilih tugas tambahan, ya. Selain tadi merencanakan, melakukan pengajaran dan seterusnya, ada tugas tambahannya. Pilih tugas tambahan, tinggal klik aja. Setelah diklik tugas pokok dan tugas tambahannya, Bapak Ibu di sini akan muncul warna biru, klik lanjut ya, ke praktik kinerja, maksudnya seperti itu. Di sini di dalam pilih indikator yang sesuai dengan rapor pendidikan Anda gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah sampai ke halaman ini, tahap pertamanya Bapak Ibu harus memilih indikator yang mana. Misalnya keteraturan kelas atau disiplin positif dan seterusnya. Silahkan. Jadi rekomendasi perencanaan yang Bapak Ibu pilih itu berasal dari capaian rapor pendidikannya. Baru kalau sudah Bapak Ibu pilih yang ini, Bapak Ibu bisa lanjut selanjutnya. Atau kalau misalnya Bapak Ibu mau lihat rapornya, Bapak Ibu klik tanda angka 7 yang di sini, nih yang warna biru nih. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu udah tahu ini rekomendasinya misalnya keteraturan kelas, ya udah tinggal klik ini. Nih, kalau sudah maka tinggal nih misalnya apa yang perlu. Kan di sini ada merah, kuning, hijau. Pastinya kita pilih yang yang merah ini ya Bapak Ibu gitu. Baru klik mengerti, simpan situ. Kemudian setelah Bapak Ibu itu tadi, maka Bapak Ibu bisa mengklik lihat indikator lain. Misalnya kalau masih kurang apa ya, kita bisa ke melihat rincian lain dari indikator yang direkomendasikan. Setelah itu Bapak Ibu pilih yang mana dan pilih ke pengembangan kompetensi. Jadi kalau sudah dipilih ini berarti tinggal ke pengembangan kompetensi, karena yang di atas tadi kan 5 itu ya, yang ketiga itu adalah pengembangan kompetensi. Jadi di pilih indikator 1 untuk menjadi fokus peningkatan kinerjanya. Apa? Jadi kita pilih ya, ini kan bisa dipilih, ini tanda segitiganya, ada segitiganya, kita pilih mana rencana yang akan kita kerjakan, rencana hasil kerjanya apa begitu. Ini sekarang tidak lagi berbasis poin, harus sekian poin. Yang penting antara yang sudah kita pilih dengan nanti dokumen akuntabilitasnya harus sinkron gitu. Baru kalau sudah yakin Bapak Ibu mau pilih RHK-nya sesuai dengan apa yang ada di Bapak Ibu, ini tinggal pilih aja Bapak Ibu. Di sini kan banyak, ada segitiganya, berarti ada banyak pilihan yang bisa Bapak Ibu buat. Baru klik ke tugas tambahan di sini. Kalau sudah kita klik tugas tambahan, ini akan muncul seperti ini. Ya. Jadi ada masuk ke perilaku kerja, seperti apa yang sudah indikator perilaku kerja yang akan kita buat, misalnya berorientasi pada layanan dan seterusnya, kita isi. Kalau sudah kita isi, nanti muncul notifikasi yang warna biru ini ke rangkuman. Di rangkuman ini nanti Bapak Ibu akan bisa ngelihat perilaku kerjanya apa, di atas ini semuanya apa. Ada ringkasan dari semua yang sudah kita isi tadi di 5 poin di perencanaan. Dari pengelolaan kinerja,
tugas pokok, kemudian perilaku kerja, kinerja ya tadi kinerja, kemudian pengembangan diri, tugas tambahan, dan juga yang terakhir adalah tadi perilaku sudah ya, dan rangkuman seperti itu Bapak Ibu. Baru kalau sudah beres semuanya, kelima-limanya sudah kita anggap pas, tidak ada salah ketik dan salah pilih, maka kita klik lanjut ajukan. Nah, kita masuk ke kalau sudah diajukan, nanti akan muncul notifikasinya seperti ini ya. Klik ajukan dan perencanaan kinerja akan berhasil terkirim. Sudah itu baru kembali ke beranda. Barulah nanti muncul di beranda di sini adalah menunggu persetujuan atasan. Artinya setelah Bapak Ibu guru menyusun sasaran kinerjanya, kepala sekolah akan menilainya, bukan menilai, ya melihatlah seperti itu. Tapi karena memang punya kewenangan kepala sekolah, semisal menurut kepala sekolah apa yang dipilih, sasaran kinerja yang dipilih oleh guru tidak sesuai, bisa itu diganti. Itu ya. Nih, kita masuk ke tahapan kepala sekolah melakukan persetujuan pengelolaan kinerja. Ya, jadi kepala sekolah bisa melakukan persetujuan perencanaan SKP yang telah dibuat oleh Bapak Ibu guru. Jadi tahapan persetujuan SKP ini bisa Bapak Ibu lihat nih, cara pertamanya Bapak Ibu bisa cek dan sepakati ya. Ini mana ya nih. Maka kita cek, klik, cek dan sepakati itu kita kliknya warna biru akan muncul ya. Maka di sini nih misalnya tadi ini yang kalau udah disepakati sama kepala sekolah ya, berarti seperti itu ya. Bentar. Ini cek dan sepakati karena ini tadi kan kepala sekolah udah menilai ya, udah menyetujuinya tadi. Maka Bapak Ibu tinggal klik sepakati aja apa yang ya sudah. Misalnya kita lihat apa yang sudah dibuat, apakah ada SKP yang kita susun awal itu apa dirubah atau tidak oleh kepala sekolah, itu bisa ya. Kemudian kita lihat satu-satu kegiatannya, baru di hasil kerja tambahannya, di perilaku kerjanya kita bisa ngelihat semuanya di situ. Baru kita kalau menurut misalnya ada pun masukan-masukan yang dibuat oleh kepala sekolah dan berbeda dengan yang tadi kita usulkan, tapi kita rasa itu udah pas yang direkomendasi atau yang disarankan oleh kepala sekolah, ya udah nggak apa-apa, kita klik sepakati aja. Nah, jadi kalau sudah disepakati akan muncul notifikasi, maka kita checklist di sini dan sepakat. Gitu. Nih, berarti kalau sudah sepakat, perencanaan kinerjanya sudah berhasil. Di sini tinggal nanti kita kalau tadi menunggu persetujuan, nanti selanjutnya akan muncul tampilan di kita adalah menunggu periode pelaksanaan. Jadi kalau nanti tampilan guru setelah menyepakati SKP pada halaman utama pengelolaan kinerja, namun periode pelaksanaan sudah mulai, ini akan kayak gini. Kalau belum mulai ini, ya, begitu. Jadi kalau tadi misalnya Bapak Ibu guru, itu kan tadi kalau yang saya bilang diganti oleh kepala sekolah dan kita pikir-pikir yang diganti kepala sekolah kok banyak benernya, ya udah nggak apa-apa, kita sepakati. Kalau misalnya tapi yang direkomendasikan oleh kepala sekolah menurut kita nggak cocok, kita nggak akan menyepakatinya. Bagaimana cara kita menolaknya? Nah, pertama-tama katanya kita harus klik sepakati dulu, ya. Tapi saat masuk di beranda ini jangan kita checklist kata saya sepakat dan sepakat ini, tapi kita pilihnya yang ulangi dari awal. Jadi ulangi dari awal ini untuk mengulangi kembali. Artinya, jadi makanya kenapa kemarin saya sampaikan kalau misalnya kepala sekolah ingin mengubah SKP dari Bapak Ibu guru, memungkinkan Bapak Ibu kepala sekolah ketemu dengan guru yang bersangkutan supaya tidak bolak-balik. Nah, gini kan, ngulangin itu
kalau saya lebih ngapakan seperti itu. Kita sampaikan ke guru kenapa kita ngasih rekomendasi itu, alasannya seperti apa, kita kasih pandangan begitu supaya mereka bisa menyepakatinya. Ya, tapi kalau misalnya nggak ada kesempatan ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau di sini, kalau saran saya, kalau kita ingin mengulangi dari awal, kita sebagai guru sampaikan langsung ke kepala sekolah alasan kenapa kita tidak ingin menyepakati apa yang disarankan oleh kepala sekolah. Yakinkan kepala sekolah bahwa kita memang memilihnya itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita, benar-benar itu yang akan bisa saya lakukan, target saya itu seperti itu, begitu. Jadi tanpa harus ya berdebat apa gitu ya, jangan sampai debat gusir lah seperti itu. Tapi intinya seperti itu. Boleh, tapi yang saya sampaikan adalah sampaikan dulu deh. Kalau kita mau ngecek ulangi, mohon maaf Bapak atau Ibu, saya kayaknya kurang berkenan dengan hal-hal yang sudah Bapak Ibu rekomendasikan begitu. Jadi kalau menurut saya seperti ini, kenapa saya melakukan ini? Ya saya punya dasar nih seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi biar time kita ngulangin, kepala sekolah nggak ngerekomendasiin kita lagi, jadi tinggal nge-ACC gitu. Oke ya, jadi kenapa ini hapus perencanaan dan ulangi dari awal katanya? Ya jika lanjut perencanaan Anda dilakukan akan terhapus. Jadi kalau kita klik lanjut, ini perencanaan kita akan terhapus dan akan muncul itu peringatan dari sana. Ya baru kita tuliskan, saya menyatakan bahwa saya menyetujui untuk mengulang perencanaan dari awal. Hapus, maka akan terhapus dan kita akan ngisi dari awal. Itulah tahapan-tahapan saat kita membuat perencanaan bagi guru. Jadi kalau sekarang kita akan bahas bagaimana tahapan perencanaan yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai atasan. Ya karena tadi kan belum ada saya bahas mengenai atasannya ya. Oke, jadi ini munculnya berandanya akan seperti ini. Ya kita periksa, klik, oh ya diperiksa. Maka dari saat Bapak Ibu klik periksa, Bapak Ibu bisa melihat siapa saja guru yang sudah membuat perencanaan. Kalau kita misalnya kita yakin punya guru 30 yang ada perencanaan baru 5, bisa di screenshot dan kalau saya screenshot kirim ke grup. Izin Bapak Ibu berikut yang sudah melakukan pengelolaan kinerja, mohon segera dilakukan perencanaan. Itu karena saya kalau sudah kerja biar nggak bolak-balik ya Bapak Ibu, kadang-kadang ya. Tapi kalau Bapak Ibu sabar ya nggak apa-apa. Siapa yang udah masuk silahkan dicek, setujui, cek, periksa, setujui. Kalau saya orangnya kan tahu sendiri Bapak Ibu, saya orangnya nggak sabaran gitu ya. Begitu kita cek ternyata masih ada guru yang belum isi, ya udah di screenshot, mohon yang belum untuk segera mengisi perencanaannya, kan begitu. Baik, jadi kalau sudah dicek satu-satu siapa saja nih perlu persetujuan nih, kita lihat, kita cek ya, baru akan muncul nih dari hasil kerja utamanya seperti apa. Kalau misalnya kita melihat rencana hasil kerjanya, guru melakukan peningkatan praktik manajemen kelas, terus misalnya ada yang nggak sesuai, boleh kita hapus, kita ganti-ganti ya gitu. Kalau sudah sesuai, udah baru kita klik ke rencana hasil kerja tambahan. Ini rencana hasil kerja tambahan, misalnya melakukan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Kan kita memang tahu, oh si guru ini memang kita beri tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Oke, cek lagi ke perilaku kerjanya. Oh nih ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Oh udah sesuai, maka tinggal kita klik setujui. Gitu Bapak Ibu. Jadi itu saja, karena kita kan pertemuan ketiga ini baru bahas bagian perencanaan. Tetap semangat, jangan pernah kasih kendor apapun yang terjadi. Itu saja kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.